الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ثم بسم الله عليك وبركاته نفعنا الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولقبول شهادة المرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Halaman 14 16 sampai baris Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ya, sampai itu. Liqaulihi ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Assalamualaikum. Halo. Halo, ini usaha ini. Apa ini? Lalu, kamu ngaji, kenapa? Ya, kenapa? Oh, ini telepon saat itu ya. Thank you. Oh, Thank you.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul katakan Muhammad in kuntum lamun ono sapa sirake iku tuhibbuna padha seneng sapa sirake Allah fattabi'u mongko padha manut sapa sira ni ingsun yuhib mongko bakal mencintai kum ing sirake sapa Allah. Kalau dalam Al-Quran itu mukhatab, dhamirnya itu pasti Muhammad, ya, karena memang turunnya Al-Quran itu untuk Nabi Muhammad. Itu sudah masyhur dan ma'lum. Qul kata begitu, ya sudah, itu semuanya mesti pada Nabi Muhammad. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ninya kepada ini kan iltifat, ya. Qul katakanlah Muhammad in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikut Muhammad berarti ikut cinta kepada Nabi Muhammad berarti cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad berarti cinta kepada Allah, dan pasti Allah akan membalas cinta. Yuhbib mongko bakal membalas kum ing sirake, bakal membalas menyenangi, mencintai kum ing sirake sapa Allahu Allah. Wa idzaru ma syarra'ahu wa khassa alaihi ala hawa nafsihi wa muwafiqatu syahawatihi fi hadithihi. Wa itharu ma syarra'a, wa itharu lam mementingkan, mengutamakan, wa itharu ma lam mengutamakan suatu syarra'a, harus memberikan, mensyariatkan sapa nabi ma'in perkara wa khassa lam khassa fahatta wa hatta dan menganjurkan sapa Nabi Muhammad alaihi natasimma ala hawa nafsihi ngalahaken ala lil ghalabah laka alayya, gitu ya, laka alayya al-furubiyah. Artinya apa itu? Laka alayya, atau dibalik li alaika. Nah, itu sudah beda. Mana spidolnya? Spidolnya ini kok kapit, jabir kapit, nadir kapit ya? Wa haddu alaihi, dan menganjurkan sapa Rasul alaihi ngatasima ala hawa nafsihi, ngelintihaken. Bahasanya begitu, ngelintihaken itu artinya apa? Apa artinya? Ngelintihaken. Masuk gak tahu berhubung apa? Ghalabah. Apa? Ngelintihaken. Apa? Apa bar? Sobari ini. Bukan. Mengalahkan. Kau nak hospital ya? Ayo guys. Jadi tulis kamu. Li alaika al-furbiyah, terus yang di bawahnya laka alayya al-furbiyah. Itu ada dua. Yang pertama apa itu? Li alaika al-furbiyah, artinya li manfaat untuk saya
alaika melarat ing atas sira al-furubiyah utawi 1.000 rupiah. Yang kedua, alayya laka al-furubiyah. Berarti alayya melarat ing atas ingsun laka manfaat maring sira al-furubiyah utawi 1.000 rupiah. Itu artinya apa? Hah? Loh, iya. Yang pertama, alaika punya kewajiban membayar kamu, ya, lali untuk saya al-rupiah 1.000 rupiah. Artinya kamu wajib membayar ke saya 1.000 rupiah. Kalau begitu berarti kamu punya hutang, iya toh? Nah, simpen aja, nanti mesti hutang. Alaika alayya laka alfu. Ini permainan huruf jar. Ala itu artinya orang yang kena beban. La, orang yang mendapatkan manfaat. Ini. Kalau yang pertama, yang punya hutang siapa? Alaika, berarti kamu punya hutang. Kalau yang ini, saya yang punya hutang. Itu ya. Untuk huruf jar. Alayya laka al-rupiah. Kalau bahasa kitabnya mengke ing atase ingsun, wah itu kan. Mengke ing atase laka manfaat maring sira. Saya yang kerja paksa, manfaat keuntungannya untuk kamu. Gitu ya. Al-rupiah. Tapi yang sini enggak, melarat ing atase sira, mengke ing atase sira, li manfaat bagi saya. Kamu yang harus kerja paksa untuk nyaur 1.000 rupiah karena kamu punya utang. Nah, di sini permainan huruf jar itu seperti itu. Wa hatta alaihi ala, hatta ala, menganjurkan alaihi ngatasi ma, ala hawa nafsi, mengalahkan hawa nafsunya wa muwafiqatu syahwatihi, nuruti syahwati wa. Li hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sapa Anas qala berkata li maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bunayya, bunayya ini isim apa? Tasbih. Ya bani menjadi bunayya, anak kecil lanang ingsun. Sebutan kasih sayang ya. Kalau Jawa apa ini? Anak lanang apa? Du. Hah? Ole. Tole. Tole. Le. Le itu tole. Tole. Kalau wedok do.
Do apa kepanjangannya? Hah? Jondo menoto. Oleh jadi tole, do jadi apa? Do le in qadarta antam sia wa tusbiha wa laysa fi qalbika ghashun li ahadin fa'al. Ya bunaya don do le tole in qadarta lamun kuasa sapa sira antam siayanto lumaku sapa sira sore-sore wa tusbihalan pagi-pagi sapa sira wa laisa fi qalbika ghashun li ahadin fa'al. Kalau kamu bisa mulai sejak waktu sore sampai, maksudnya mulai kamu mau tidur sampai bangun tidur, wa laisa fi qalbika ghashun li ahadin fa'al. Ora ono fi qalbika dalam hati sira ghashun, hati apa namanya, menipu atau jelek atau menipu li ahadin maring salah suatu wa fa'al mongko lakon. Artinya kalau bisa kamu usahakan jangan pernah dalam satu hari itu mulai sejak kamu tidur sampai bangun, mulai dari kamu tidur sampai bangun, ya, berbuat jelek pada siapapun. Tsumma qala li wa dzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Oh, ini pesan Rasulullah kepada Anas. Intam sia lamun sore-sore sira wa tusbihalan isu-isu sapa sira wa laisa fi qalbika ghashun li ahadin fa'al. Kerjakanlah. Tsumma qala li mutaqarrikare ketika sapa Rasul lima ingsun wa dzalika utai mengkono laisa fi qalbika ghashun li ahadin iku min sunnati, saking sunnah ingsun. Wa man ahya sunnati, wa man utawi sapane wong ahya menghidupkan murid-muridna muri-muri sunnati ingsun faqad ahya faqad apa itu? Ahyani ahabbani. Teman-teman cinta sapa maning ingsun wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa man utawi sapane wong karan wa man utawi sapane ko ahabba temen seneng sapa maning ingsun kana moko ana sapa man iku ma'i serta ingsun fil jannati ing dalam surga. Faman ittasofa, faman moko tapi misalkan wong ittasofa bihadhi sifat bahwa kamilul mahabbah. Faman ittasofa moko bareng sapane wong ittasofa apa ya, bersifatan itu maksudnya apa ya, bisa berperilaku seperti itu. Itu loh. Jadi panjang ya penjelasannya. Ini kan sifat baik seseorang kan, tidak pernah berbuat jelek pada siapapun. Qasyun, ada tidak pernah menipu, tidak pernah membohongi siapapun. Itu kan sifat. Barang siapa yang mampu melakukan itu, kita sodomi hadis sifat dengan sifat ini, bahwa maka utawi sapeman, bahwa maka utawi man iku kamilul mahabbati lillah, wong kang sempurna senenge lillahi maring Allah wa rasuli dan rasuli Allah. Tetapi wa man utawi sapan wa khalafa fi ba'di hadhihi umur fa wala kisul mahabbah
bahwa mengetahui sama dua itu khalafa nulayani Paman wa manutai sapan itu khalafa nulayani sopoma yang sifat tidak mampu sifat seperti Rasul itu memaaf fi ba'di hadhil umuri fi ba'di hadhil umuri yang sebagian iki kila perkara fahuwa maqautawi safir wa fahuwa maqautawi ma ikuna bisul mahabbati wong kang sudo wong kang kurang cintanya wala yakhruj lan tidak keluar sokoman an ismiha saking arane mahabbah, tetap dia bisa diambil disebut dengan muhibbin ya di Rasulillah, tapi muhibbinnya tidak full, tidak kamil tapi naqis. Wa dalilu ala dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam lilladzi haddahu fil khamri fala'anhu ba'duhu wa qala ma akthar ma yu'ta bihi faqala Rasulullah la tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulahu. Wa dalilu tawid dalil ala dhalika in atas kemuntunu kamilul mahabbah wa man khalafaha bahwa naqisul mahabbah iku dzalika mungkon kamilul mahabbah wa naqisul mahabbah qauluhu sallallahu alaihi wasallam utawi sabdane Rasul lilladzi maring wa hadda kang menghad memberikan hukuman sapa man hatta kamu beri hukuman sopoma hu iblati atau fil khafri dalam masalah khamr fala'an hukum melaknat sopoma hu iblati fala'an hukum melaknat hu iblati sopo ba'duhum sebagiannya sahabat. Wa dalilu ala dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam lilladzi mariwa hatta kam baring hukuman had ini Rasul ya lilladzi maring wong hadda kamu beri hukuman had sapa Rasul hu ihladi fil khamri ing dalam masalah khamr fala'anhu mongko melaknat hu ing alladzi sapa ba'dhum sebagian sahabat karena dia minum khamr zaman Rasul. Khamr itu termasuk salah satu contoh bagaimana tadrijul hukmi, contoh cara hukum tadrij yang berlaku dalam Islam. Hukum itu berlaku tadrij itu artinya apa? Bertahap ya, tidak langsung haram ya. Kenapa dulu para sahabat paling senang minum-minuman itu? Kenapa kok senang minum-minuman? Ya lumayan menghilangkan sementara penderitaan hidup. Nah gitu ya. Kalau sahabat itu memang betul-betul menderita. Ya, disebut sahabat itu orang yang sangat menderita hidupnya. Dia bisa hidup dengan bertahan hidup karena apa? Karena cintanya kepada Allah dan Rasul. Penderitaannya sudah sangat luar biasa. Makanya dia mendapatkan gelar sahabat. Nempel gelar sahabat itu artinya
sudah jaminan surga dari Allah. Orang yang mendapat gelar sahabat itu artinya memang orang yang paling top menderitanya hidupnya di dunia. Ya, siksaannya luar biasa. Ya. Tapi dengan bermodalkan cinta, maka dia lewati hidup itu dengan sabar. Karena kekuatan cinta itu mampu mengalahkan segalanya. Ya. Cinta itu mampu mengalahkan segalanya. Sampai saya ikuti rasa coklat, coba saya ikuti rasa coklat. Cinta itu sudah tidak rasional, semua sudah tidak ini, semua tidak dikakung, maka semua rintangan jadi tidak ada. Ya kalau kayak kamu misalnya ya, senang apa? Kayak kamu misalnya senang main game, tidak tidur pun kamu bela-belain kan? Sampai malam, sampai jam 2, lama subuh baru tidur. Nah, jadi gak ngantuk. Tapi coba suruh mutolaah, baru lihat judul covernya buku aja udah ngantuk ya. Laptop dibuka, buku digelar, bahkan dijadikan bantal, uangnya turun. Jadi laptopnya suruh menjaga pemiliknya. Jadi kebalik buku ditumpuk sambil laptop. Tapi sih ditekel ya, main game hebat. Orang sekali buka handphone itu memang at least itu kalau ada waktu sholat pun kadang sering bablas, lupa betul. Itu candu ya, candu itu tidak hanya makanan, tapi candu itu. Kalau dikonversi waktu kita, coba ya, 24 jam itu 4 jam tidur, sisanya sepertiganya itu untuk handphone. Riset dalam waktu manusia itu 24 jam, waktu Indonesia ini hampir paling tidak tiap orang tiap hari menghabiskan waktu 8 sampai 10 jam untuk handphone dalam 24 jam. Sakit sudah itu 8 sampai 10 jam tanpa terasa tiap hari. Itu kalau dikonversi baca buku ya terasa. Kalau misalnya membaca handphone itu produktif, karena pasti banyak informasi. Cuman kan informasinya di WA, di Instagram, ketika ada berita serius kan ditinggal, gitu. Kalau ada postingan berita serius, nggak mungkin dibaca. Apalagi kiriman artikel, wah panjang, nggak kira bocor. Yang dibaca yang pendek-pendek. Itu artinya apa? Minat baca kita tinggi, cuma daya baca kita rendah. Dan itu kalau tidak dipaksa, habit itu ya akan terus-terusan. Paling efektif itu membaca itu memang buku, bukan capek. Kalau layar itu capek. Baca. Wa qala ma aktsara ma yu'ta bihi fa qala Rasulullah la tal'anu fa innahu yuhibbullah wa rasuluhu. Kemudian oleh para sahabat karena ada orang yang dilaknat oleh Rasul karena meminum obat. Wah, para sahabat lainnya ikut melaknat sama Rasul. Wa qala sallallahu ma aktsara ma yu'ta bihi, ma aktsara orang alangkah akeh perkara
yukta kang diparingi apa ma bihi kalawan homa. Ma aktsar ma yukta bihi. Faqala sapa Rasulullah la tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasul. La tal'anhu ojo melaknat sapa sirahu ing ladi fa innahu muqasa tabil ladi iku yuhibbu senang sapa ladi Allah ing Allah wa rasulahu lan rasulillah Allah. Artinya meskipun dia itu bermaksiat, tapi karena di hatinya ada rasa hubul Allah wa Rasul, maka dia dilarang oleh Rasul pun dilarang. Wa min alamati mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam kasratu dzikrihi. Nah ini juga wa min alamati mahabbatihi lan saking dan ikutan saking pira-pira tanda mencintai Rasul iku kasratu dzikri ake oleh nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Fa inna man muqasa tamni wa ahabba kang seneng sapa man syai'an ing sujudi ya aktsara muqa ake sapa man min dzikri saking nyebut syai'an. Yaitu ciri-cirinya ya, orang kalau senang sesuatu pasti sesuatu yang dia senang itu pasti paling banyak. Jadi kalau kita ngobrol pada orang, kok orang tuh senangnya cerita handphone, ya berarti dia memang senang handphone. Kalau senang dia sedikit-sedikit cerita tentang apa kucing, berarti senang kucing, gitu ya. Jadi bisa di apa namanya, orang itu dilihat kesenangan seseorang itu dari apa? Dari seringnya dia menyebut apa yang dia senang. Itu min alamati mahabbah. Aktsara min dzikr wa minha kathratu syuqi ila liqa'i fa inna kulla habibin tuhibbu ila liqa'i habibihi. Wa minha la tikus takasakin alamat kathratu syuqihi utawi akeh rindune man ila liqa'ihi maring ketemu Habib apa Rasulullah. Fa inna kulla habibin mongko sak temene tiap-tiap habib kekasih iku yuhibbu seneng sapa habib kullun ila liqa'i habibihi maring tumeka ketemu dengan kekasihnya habib. Cirinya satu sering nyebut, yang kedua dia rindu kangen ingin selalu ketemu, dengan orang yang dicintai. Wa min alamati hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a kathrati dzikrihi lahu sallallahu alaihi wasallam ta'zimuhu wa tawqiruhu inda dzikrihi lahu wa idharul khushu'i wa tawadhu'i inda sima'i ismihi. Ini juga. Wa min alamati hubbin Nabi, dan itu juga saking setengah piro-piro tanda senang kepada Nabi iku kasratu dzikri ake oleh nyebut Nabi ake oleh nyebuti man lahu maring Nabi. Menyebutkan ta'zimuhu wa tawqiruhu inda dzikri. Ta'zimahu wa tawqirahu inda dzikri. Oleh keagungnya Nabi wa tawqiri lan menghormati Nabi inda dzikri ing dalam nalikane nyebut Nabi la inda dzikri ing dalam oleh nyebuti wa lahu maring Nabi. Jadi ketika nyebut asmane Rasulullah itu disertai rasa ta'zim dan tawqir. Wa idharil khusyu' lan menampakkan khusyuk wa tawadhu lan tawadhu inda sima' ismi ketika mendengarkan nama Nabi disebut. Ya.
gerak hati ya, nggak bisa dibuat-buat ya. Ketika orang memang betul ya kayak kamu itu senang pada seseorang, ketika nama orang itu disebut, wah kamu langsung berubah kan? Wajahnya berubah, gestur tubuhnya berubah. Ketika kamu senang seseorang, terus ada orang menceritakan tentang orang yang kamu senangi, wah kamu kan pasti berubah. Memperhatikan dengan khusyuk seksama, jangan sampai ada kata yang terlewati. Nah itu cirinya orang khusyuk. Wa tawadu idza sima'i ismi. Ketika nama yang kamu senang itu disebut, pasti kamu akan memperhatikan dengan seksama, jangan sampai ada kata yang terlewatkan ketika nama itu disebut. Qala Syekh Ibrahim, Abu Ibrahim At-Tujibi, ini ya. Kana ono sapa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, setelah ba'dahu itu maksudnya ba'da wafati Rasul, ba'da wafatin Nabi, la yadhkurunahu illa khasha'u la yadhkuruna, la orang menyebut para sahabat Rasul illa kecuali khasyu, pada khusyuk sapa ashab, wa sya'arat juluduhum, coba wa sya'arat, dan gemetar apa juluduhum, kulitnya. Aksyarat itu maksudnya ya. Wa bakaulan pada nangis para sahabat. Makanya sahabat Bilal tidak mau lagi adzan setelah Rasulullah wafat, ya kan? Saya adzan hanya untuk Rasul. Ya ketika Rasulullah wafat, sahabat tidak ada yang bisa menerima kenyataan kalau Rasul itu manusia. Maka sampai Umar memutuskan pedangnya, barang siapa mengatakan Muhammad mati, maka saya pegang kepalanya. Maka saya Abu Bakar lah yang mendengarkan, wa ma kana Muhammadun illa bashar. Ya, di ayat ini. Dan maka Muhammadun illa aba ahadin maka Muhammadun dihana Wan Jer marah apa marah ayo jadi kali ini pada maka Muhammadun aba ahadin dari jaliku yang basyar itu apa? Ada nggak? Apa salah? Basyarun manusia itu basyarun di ayat ini apa? Coba buka aja ya, satunya lagi malah jadi penasaran. Basyarun begitu ya? Inna Rasul itu yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar itu. Muhammad itu ya manusia, gitu kan? Ayat itu.
wa ma Muhammadun yoga baca. Paham nggak maksud saya? Ayat yang bicara gitu kan? Itu Sayyidina Abu Bakar kan terkenal langsung baca ayat itu. Muhammad itu basyarun mislukum gitu ya? Ada nggak? Iya ada tak? Itu Haris. Bapak, ayo kita cermat Al-Quran, ya. Haris. Kalau nyari itu pakai Fathur Rahman. Itu BTR itu terkenal itu. Karena dibacakan ayat itulah kemudian Sayyidina Umar sadar. Lah karena Umar seperti itu, para sahabat akhirnya memilih Umar jadi pengganti Rasul Khalifah. Ketemu Jack. Oh ya, tak kira ketemu Jack. Surprise kalau Jack gitu. Terus 32 ya Jack. Jadi Umar itu memang luar biasa, mampu meredam. Akhirnya semua sahabat sepakat memilih Umar sebagai pengganti Rasulullah. Tapi Umar memilih Abu Bakar. Ya, sama begitu dari Abu Bakar ke Umar juga penunjukan. Ya, Abu Bakar langsung menunjuk kepada Umar. Temu. Kalau agak apa? Biar nggak pernah terlihat. Ada atau ikat-ikat kamu? Oh, ini malah kaile. Betul tak Qurannya? Betul tuh. SPR itu. Illa Aba Ahadin apa? Berrijalikum. Apa sebelumnya itu? Sebelumnya apa itu ayatnya? Awalnya? Awal Ayat mana? Maka Muhammadu Aba Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Terus? Kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu Allaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Apa itu surat apa itu? Juz 24. Udah penasaran ya, boleh nang Fathur Rahman. Tapi Izan sudah paham ya Izan. Jadi sahabat itu bergetar, isya'arat dulu wa baqaulan hadis. Ya ikat sama-sama bersama Rasul. Wa kadzalika lam kaya mungkunu khashi'u isya'arat dulu wa baqau katsirun minat tabi'in. Utawi wong akeh minat tabi'in sama. Tabi'in juga begitu, meskipun nggak ketemu dengan Rasul, nggak pernah ketemu dengan Rasul, saking menghayatinya perjuangan Rasul. Minhum iku setengah saking para sahabat man uang yang alu kang berbuat sapa man hu ing dalika mahabbatan karena cinta lahu maring Nabi. Jadi isya'arat dulu tuh babakau itu karena apa sahabat kok seperti itu? Karena saking mahabbatan lahu wa syauqan, dan karena rindunya ilaihi maring Nabi. Wa minum, dan sebagian dari para sahabat itu
mayaf'aluhu, kan orang yang kang berbuat dalika isya'arat wa bakau itu mahabatan karena senang wa tauqiran karena mengagungkan. Ya. Sampai ada manis. Wa minha mahabbatuhu liman ahabban Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.